Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai metodologi penelitian skripsi. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis data. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, metode analisis data. Nah, selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran yaitu skala nominal yang pertama, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, contoh dari skala Likert adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat positif, positif, negatif, atau sangat negatif. Lalu ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, lalu ada sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Lalu untuk skala dan skala pengukuran Likert sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. Setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Skala lalu ada sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Nah, selanjutnya ada skala Gatman. Skala Gatman adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Gatman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban, skor tertinggi 1 dan terendah 0. Lalu ada skala nominal. Skala nominal di mana suatu skala pengukuran, angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh hitam, putih. KAP Big 4, KAP non Big 4. Pria, wanita. Departemen akuntansi, departemen pemasaran. Untuk skala nominal di sini adalah di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Nah, lalu ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala memiliki makna rating. Contoh, berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4. 3 jika juara 3. 2 jika juara 2. 1 jika juara 1. Nah, lalu ada skala rasio. Nah, skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya adalah rumus ROA berikut. Lalu ada populasi teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah atau generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sistematis. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut, yaitu terdapat dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota atau populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan skala yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota dianggap homogen. Itu
merupakan simple random sampling yang termasuk bagian dari probability sampling. Nah, lalu ada proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata sesuai dengan gambar seperti ini. Lalu ada disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang profesional. Misal, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena 2 kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Lalu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, mengambil sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contoh seperti gambar 3.4. Lalu ada teknik sampling non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di dalam non-probability sampling terdapat sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misal, kelipatan bilangan 5 untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai dengan 100. Lalu ada sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Nah, setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Nah, untuk sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, lalu ada teknik sampling proportion. Sampling proportion adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Lalu ada sampling jenuh. Nah, untuk sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh ini adalah sensus, dan di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, lalu yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga membuat sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel proportion dan snowball. Contohnya seperti gambar tersebut untuk snowball sampling. Nah, sekian
materi yang saya jelaskan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.